Semenjak ditemukan, sabuk pengaman terbilang sudah jutaan kali atau bahkan tak terhingga mampu meminimalisir resiko atau dampak keparahan cedera ketika terjadi kecelakaan. Nah, bisa kita lihat nih, ketika terjadi kecelakaan, penumpang di sebelah kiri yang tidak menggunakan seatbelt langsung terlempar ke depan dan tentunya menabrak penumpang depannya. Dari simulasi ini, kita bisa tahu bahwa penggunaan seatbelt pada penumpang yang berada di tengah itu meminimalisir resiko fatalitas ketika terjadi kecelakaan. Seatbelt atau sabuk pengaman menjadi alat yang wajib digunakan ketika berkendara. Tapi masih ada aja yang lalai dalam penggunaannya dan nggak peduli buat makainya. Dengan alasan risih lah, ribet, nggak bisa gerak. Padahal sudah banyak contoh kasus kecelakaan yang parah hingga penumpangnya itu kepental atau keluar dari kendaraan bahkan meninggal dunia. Semua karena apa? Karena nggak pakai seatbelt atau sabuk pengaman. Zaman semakin berkembang dan teknologi pun tentunya semakin canggih. Seperti halnya juga berbagai fitur keselamatan seperti airbag, anti-lock braking system atau ABS, pengontrol tekanan ban, dan lain sebagainya. Namun, ada hal yang hingga kini tak pernah terganti, yaitu adalah seatbelt atau sabuk pengaman. Semenjak ditemukan, sabuk pengaman terbilang sudah jutaan kali atau bahkan tak terhingga mampu meminimalisir resiko atau dampak keparahan cedera ketika terjadi kecelakaan. Di awal-awal, seatbelt hanya menggunakan 2 titik poros pengaman, yaitu di pinggang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Akan tetapi hal ini dinilai kurang efektif atau kurang safety dalam segi keamanan dan lebih rentan terjadinya cedera kepada penumpang. Nah, dari sejarahnya di tahun 1958, terobosan baru sabuk pengaman sudah mulai hadir. Ketika insinyur berkebangsaan Swedia yang bernama Niels Bohlin menemukan sabuk pengaman 3 titik, dan Bohlin yang kemudian bergabung dengan perusahaan manufaktur Volvo, mulai mengembangkan penggunaan sabuk pengaman 3 titik. Kemudian seatbelt 3 titik ini menjadi standar pada Volvo 122 yang diluncurkan pada akhir tahun 1959. Sekaligus menyandang gelar sebagai mobil pertama yang menggunakan sabuk pengaman 3 titik sebagai standar keamanan. Kemudian pada tahun 1961, negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mewajibkan sabuk pengaman ini di kursi depan mobil. Dan sejak tahun 1966, semua kendaraan Amerika diharuskan memiliki sabuk pengaman di mobil mereka. Karena begitu pentingnya dan begitu besarnya pemanfaatan seatbelt ketika berkendara, Indonesia sendiri sudah mengatur penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Belajar dari kecelakaan Vanessa Angel, penumpang mobil wajib pakai sabuk pengaman. Artis Vanessa Angel dan... Nah, Sobat Polistory, tentunya nggak asing dong dengan berita ini. Di luar rasa duka kita, kejadian ini bisa kita jadikan contoh bahwa penting sekali menggunakan sabuk pengaman ketika kita berkendara. Berdasarkan olah TKP, dalam kejadian ini salah seorang korban terpental keluar dari mobil. Suaminya, Bibi Andriansyah, mengalami kecelakaan maut di tol Nganjuk arah Surabaya kilometer 672, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021. Kecelakaan bermula saat mobil Pajero Sport berwarna putih dengan nomor polisi B1284BJU melaju dari arah Jakarta menuju Surabaya. Saat melintas di kilometer 672, sopir diduga mengantuk sehingga terjadi insiden kecelakaan. Akibatnya 2 penumpang mobil tersebut, yakni Vanessa Angel dan suaminya, meninggal dunia di tempat kejadian. Saat kecelakaan terjadi diketahui Vanessa Angel sedang tertidur di kursi belakang dan tidak menggunakan seatbelt atau sabuk. Nah, ini kenapa? Ya pasti karena tidak menggunakan seatbelt. Dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, kendaraan yang mengalami kecelakaan bahkan terlempar ke jalur cepat sejauh 30 meter. Dan saat ditemukan, jenazah korban berada 3 meter dari kendaraannya.
Nah, ini ada contoh lagi kecelakaan dari kalangan artis pada awal tahun 2021. Berdasarkan olah TKP, bahwa korban ternyata juga tidak menggunakan seat belt ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Kita tuh ya sebenarnya aware pakai sabuk pengaman, tapi lebih mementingkan penumpang yang di depan, yaitu supir dan sebelahnya. Padahal penumpang yang di tengah seharusnya juga memakai seat belt ketika berkendara. Nih ya, Rizka bakalan kasih lihat contoh video simulasi di mana penumpang yang berada di tengah menggunakan seat belt dan tidak menggunakan seat belt ketika terjadi kecelakaan. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat nih, ketika terjadi kecelakaan, penumpang di sebelah kiri yang tidak menggunakan seat belt langsung terlempar ke depan dan tentunya menabrak penumpang depannya. Dari simulasi ini, kita bisa tahu bahwa penggunaan seat belt pada penumpang yang berada di tengah itu meminimalisir resiko fatalitas ketika terjadi kecelakaan. Kalau kita pernah belajar fisika nih waktu zaman SMP dulu, kita tahu namanya hukum Newton 1, di mana jika resultan gaya bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Dan sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang sama. Berdasarkan hukum ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya, tergantung gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, apabila mobil kalian bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, itu artinya gaya yang bekerja di diri kalian sebesar 100 km per jam juga. Begitu. Nah, coba siapa aja di sini yang punya pengalaman buruk ketika bandel tidak menggunakan seat belt atau tidak menggunakan fitur keamanan lainnya yang ada di kendaraan? Bisa sharing di sini ya di kolom komentar supaya pengendara lain dan orang lain bisa menjadikan cerita tersebut sebagai pelajaran. Nah, sebegitu pentingnya menggunakan seat belt atau sabuk pengaman ketika berkendara. Sampai-sampai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana peraturan ini semata-mata dibuat untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama. Oke, semoga video ini membuat kita lebih sadar betapa pentingnya menggunakan seat belt ketika berkendara. Bukan hanya penumpang yang di depan, namun juga penumpang yang di tengah. Sekali lagi, penumpang yang di tengah juga wajib menggunakan seat belt ketika berkendara. Dan tentunya jangan lupa untuk mematuhi peraturan lalu lintas lainnya demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Saya Bribtu Rizka, sampai jumpa di video Polistory selanjutnya.